Halo subscriber sekalian, ketemu lagi bersama saya Firder Channel. Dimana pada kesempatan kali ini, seperti biasa, menjelaskan materi ajar kita setiap satu kali pertemuan PTM per minggunya. Yang mana di dalam video ini ada tugas berupa pertanyaan yang terletak pada menit-menit tertentu. Bagi subscriber yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, guna mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Seperti apa kelanjutannya? Yuk tonton video ini dari awal sampai akhir. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan pelajaran kita. Yang ini materi tentang cara berpikir diakronik, kronologis, dan diakronik dalam kajian ilmu sejarah. Seperti kita ketahui, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sajaratun yang berarti pohon atau keturunan. Sejarah dalam bahasa lain, bahasa Inggris, history dalam kurung masa lampau umat manusia yang dimaksud. Selanjutnya bahasa Yunani atau dikenal dengan historia, pelajar, dan juga ada bahasa Jerman. Pengertian sejarah secara umum, pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Baik Anda, kita lihat slide ini. Di sini adalah sumber sejarah. Sumber sejarah itu ada berupa sumber lisan, ada berupa sumber tertulis, dan juga ada berupa sumber benda atau artefak. Secara pengertiannya, yaitu pertama sekali adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau yang menyaksikan sejarah. Terlihat pada peta konsep berikut, yaitu sumber lisan, nanti ada pelaku sejarah, dan juga ada saksi sejarah. Seperti pada ilustrasi pada foto di slide ini, coba Anda perhatikan. Baik Anda, ini adalah sumber tertulis atau sumber tulisan, keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Nah, pada gambar berikut ini Anda bisa lihat, ini adalah salah satu contoh bentuk sumber secara tertulis, yaitu ini adalah prasasti. Nah, pada slide berikut ini adalah sumber bendanya atau sumber berupa artefak. Sumber benda atau artefak adalah sumber benda yang berasal dari benda-benda kebudayaan. Nah, jadi di sini adalah hasilnya itu adalah hasil dari kebudayaan sumber berupa benda ini. Nah, bisa Anda lihat pada gambar berikut ini. Ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai suatu peristiwa, satu unik, penting, abadi. Sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Oke Anda, kita masuk pada judul selanjutnya, yaitu konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang, dan waktu dalam kajian ilmu sejarah. Pada slide ini bisa Anda baca konsep berpikir kronologis. Kronologi berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklarifikasikan itu lalu disusun secara runtut berdasarkan waktu kejadian yang berlangsung. Konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang beruntun atau yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu, dari waktu A sampai waktu B. Ananda, pada slide ini kalian bisa memperhatikan gambar ini atau contoh kurva ini, contoh konsep kronologis dan diakronis.
Coba perhatikan gambar ini. Berikut adalah contoh konsep kronologis dan diakronis. Perhatikan gambar berikut atau foto yang ada pada slide ini. Pada foto ini adalah peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Menyerahnya Jepang akibat pemboman atom Hiroshima di Nagasaki. Golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah. Golongan pemuda memaksa golongan tua untuk merdeka. Penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan Jepang. Anda semua, ini adalah tugas 1. Jelaskan apa yang dimaksud memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Jelaskan jawaban kalian pada buku latihannya. Konsep sinkronik. Konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan gas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Contoh, tragedi 30 SPKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal, tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintahkan untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang lain, ia pun memimpin, berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30S PKI. Anda semua, ini adalah tugas 2. Jelaskan apa itu sinkronis dan berikan bentuk contoh peristiwa tentang sinkronis. Ananda, ini adalah perbedaan konsep diakronis dan sinkronik. Pada diagram ini Ananda bisa memberikan penjelasan tentang perbedaan antara sinkronik dan diakronis. Kita lanjut berikutnya, yaitu konsep ruang. Konsep ruang adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara suatu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain. Contoh, peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ananda semua, ini adalah tugas 3. Coba deskripsikan perbedaan antara cara berpikir diakronik dan sinkronik. Konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu, pembabakan atau periodisasi suatu peristiwa sejarah dan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah atau dalam kurung kronologis, garis miring diakronis. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peristiwa sejarah dalam kurung anakronis. Ananda semua, kita masuk dalam tugas 4, yang mana tugasnya adalah buatlah sebuah artikel peristiwa sejarah dan sebutkan konsep diakronik dan sinkronik dalam artikel tersebut. Silakan menjawab dan dibuat dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Perhatikan foto di samping. Foto di samping merupakan foto pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Peristiwa tersebut terdapat 3 unsur utama. 1. Pertama adalah unsur manusia, yaitu Soekarno, Hatta, dan orang-orang lain yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua adalah unsur tempat, yaitu rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegang Saan Timur, nomor 56. Dan terakhir unsur waktu, yaitu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Baik anak-anak, itulah kegiatan hari ini dan bentuk penugasan hari ini. Kita kira saja, jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.